Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Coba Ibu lihat dulu di partisipan ya. Oke, Mbak Tri kemana ya? Ada ya? Ada ya, Mbak Bu, Tri ya? ada. Ya, ada. Iya, kelihatan ya. Sebelum kita mulai belajar, ya, kita berdoa dulu ya. Mangga, ketua kelasnya dipimpin berdoa teman-temannya, Pak Tri, mangga. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, teman-teman sekalian, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kita dapat mendapatkan pelajarannya ini semua bisa terserap. Berdoa, dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Tri. Oke ya, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang pekan kemarin ya. Jadi pekan kemarin itu kita belajar tentang konsep tenaga kerja ya. Masih ingat ya? Konsep tenaga kerja. Kita bahas tentang ketenaga kerjaan, kemudian ada angkatan kerja ya, ada kesempatan kerja, kemudian kita juga sudah bahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Nah, sebelum sampai ke situ nih, Ibu mau tanya dulu nih, ya. Kalau usia kalian, usia kalian rata-rata berapa tahun nih? 18 tahun? Enggak ya? 16 tahun ada? 17, Bu. 17 tahun ya. Bu. Oke. Nah, kalau 17 tahun kita kemarin belajar itu termasuk usia produktif ya kalian ya. Betul Ya, kan? Bu. Nah, kalian itu sudah masuk ke usia produktif sehingga kalau dilihat dari pembelajaran kemarin kalian termasuk ke dalam angkatan kerja. Nah, tapi kenyataannya ya usia-usia kalian itu karena kalian sebagai pelajar tidak banyak yang bekerja, malah tidak bekerja ya, tapi belajar gitu ya, sehingga kalian bukan jadi angkatan kerja tetapi bukan angkatan kerja ya, usia produktif tapi tidak bekerja gitu ya. Hari ini yang akan kita pelajari sampai kurang lebih 2 jam pelajaran ke depan ya, kita akan mempelajari tentang masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, ini lanjutan dari kemarin ya. Ibu tadi sampaikan kalau kemarin kita sudah bahas tentang konsep tenaga kerja ya. Kemudian jenis-jenis tenaga kerja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ibu berharap dari kita belajar ini nantinya kalian bisa menganalisis ya masalah ketenaga kerjaan ya, terus upaya apa ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan nanti hasil ini ya didiskusikan dengan teman-teman, nanti disajikan melalui forum diskusi gitu ya. Cukup dipahami ya? Oke. Nah, sebelum sampai ke situ ya, Ibu ingin menampilkan gambar ya. Sebenarnya gambarnya familiar ya buat kalian gitu ya. Nah, kelihatan ya? Gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, ya. Dari kedua gambar ini, silahkan diperhatikan baik-baik. Ya. Gambar 1, gambar 2. Oke. Nah, kira-kira nih dari sini apa yang terpikirkan oleh kalian ketika melihat gambar ini? Ya. Tapi tidak jauh-jauh ya dengan tadi materi kita, ya, permasalahan ketenaga kerjaan dan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya, boleh silahkan. Siapa yang mau memberikan komentarnya?
Ya. Siapa coba? Dari kedua gambar tadi? Ya. Ya, mangga. Sok. Ya, gambar 1 Bu itu Ibu tulis ya. Apa yang boleh. ditanyakan? Kenapa sampai banyak yang mengantri di bursa kerja itu, Bu? Kenapa sampai banyak yang nganggur ya? Ya, Banyak yang mengantri, Bu. mengantri. Berjubel gitu. Ya, betul, Bu. Terima kasih, Bu. Ngantri ya, terima kasih Yan. Di bursa kerja. Oke. Siapa lagi? Zulfan, Mas Zulfan? Mau jawab Mas Zulfan apa yang terlihat tadi di gambar? Iya Bu, kelihatannya itu banyak buruh yang barusan di PHK, jadi minta kembali kerja lagi Bu. Oke. Buruh yang di PHK. Minta balik kerja gitu ya. Ya Bu. Terima kasih Mas Zulfan. Balik kerja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Sri. Ya cukuplah segini dulu ya. Tapi kalau digali itu banyak banget ya dari gambar yang tadi yang bisa ya dilihat, digali ya. Hasil tadi pertanyaan ya, gambar yang satu ini ya, tadi pencari kerja, gambar yang kedua ada demonstrasi buruh ya. Nah, harusnya Ibu tadi nulis di sini ya. Mohon maaf ya. Oke. Dari hasil tadi bertanya, dari gambar pertama, ya, kenapa sampai banyak mengantri di bursa kerja tadi ya, sampai umpel-umpelan gitu ya, sampai banyak gitu ya. Kemudian mengapa jumlah angkatan kerja meningkat? Ya, dari Mbak Sri, sedangkan kesempatan kerja sedikit. Jadi kelihatan jumlah jumlah orang-orangnya banyak gitu ya. Kok bisa sampai begitu? Ternyata kesempatan kerjanya sedikit. Ya. Kemudian gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua itu kelihatan buruh yang di PHK gitu ya. Terus minta balik lagi gitu ya. Minta balik kerja gitu. Ya. Lagi masa pandemi kayak gini kan beberapa perusahaan malah banyak ya, pabrik-pabrik di kita di Indonesia itu yang perusahaannya kemudian memutus hubungan kerja. Ya. Oke, yang berikutnya apa yang menyebabkan ya sehingga terjadi PHK. Oke, ya. Nah, dari identifikasi gambar tadi, ya. Ada yang mau ini dulu nggak ngasih jawaban dulu nggak? Ya kira-kira aja lah. Kira-kira apa coba? Nah, misalnya apa yang menyebabkan sehingga terjadi PHK itu dari Mbak Ros ya tadi ya. Nah, coba siapa yang bisa? Kira-kira apa ya? Kenapa itu buruh-buruh pabrik itu di PHK? Kalau saya Bu berkomentar. Boleh. Ya, Mbak Yan. Mungkin menurut saya itu perusahaannya ingin mengefisiensikan kerjanya Bu. Jadi biar tidak terlalu banyak yang bekerja, akhirnya nanti jumlah produksinya semakin mantap. Mungkin itu Bu. Ya, bagus. Terima kasih. Ya, Mbak Yan, ya salah satunya tadi gitu ya. Ingin perusahaannya mengefisiensikan pabriknya ya. Nah, oke. Untuk lebih mendalaminya, ya, mendalami tadi permasalahan yang sudah disampaikan oleh kalian semua, ya, kita kerja kelompok dulu, ya. Nah, tugas kelompoknya ini ya. Nanti Ibu bagi, ya. Ibu bagi lewat breakout, ya. Nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. Jadi 4 kelompok. Nanti formatnya, LKPD-nya, Ibu bagikan di WA. Ya, di WA grup ya, di WA kelas nanti kalian lihat kalian masuk kelompok berapa berarti tugasnya yang ini. Jadi kelompok 1 dan 2 ya, kelompok 1 dan 2 menganalisis gambar 1 tadi ya. Gambar 1 masih ingat ya? Orang yang mencari kerja. Nah, orang yang mencari kerja. Nah, permasalahan apa yang akan timbul ya ketika ya, angkatan kerja lebih banyak dari kesempatan kerja. Nah, sama tadi ya, dari Mbak Sri juga menanyakan ini ya. Apa yang akan timbul ya ketika angkatan kerja lebih banyak dari kesempatan kerja.
Nah, terus apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini? Kemudian yang terakhir, nah, apa yang bisa kalian siapkan hari ini untuk bisa bersaing di masa yang akan datang. Itu ya. Nanti lihat kelompoknya ya. Oke, ini kelompok 1 dan 2. Nanti dilihat di grup kelas ya. Oke. Nah, kemudian kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 tugasnya menganalisis gambar kedua. Iya, kelompok 3 sudah lengkap ya. Oke, silakan dikerjakan kelompok 3, gambar nomor 2. Jangan salah ya, gambar nomor 2 yang lagi demo ya. Nah, bentar, Ibu masuk ke kelompok 4 dulu. Kelompok 4, Mbak Sugi, ada Mbak Sugi? Ada ya, Mbak Sugi ya, kelompok 4 ya. Ya, Bu. Ya. Gambar 2 ya Mbak Sugi ya, tentang demo buruh. Iya, Bu. Ya, 10 menit berjalan, silahkan dikerjakan. Ya, Ibu perlihatkan kembali gambarnya ya. Ya, silahkan sambil mengerjakan. Sudah ya? Sudah, tinggal 2 menit lagi. Ya, tinggal 2 menit lagi. Ya, nah, sudah ya. Oke, siap-siap kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kita mulai lihat lagi kembali ini. Kelompok 1 dan kelompok 2 menganalisis gambar yang sama ya tentang pencari kerja. Oke. Kelompok 1 sudah siap kelompok 1 ya? Kelompok 1. Nah, silahkan kira-kira dari hasil diskusi kelompok. Nah, permasalahan yang akan timbul ketika angkatan kerja itu lebih banyak dari kesempatan kerja. Coba siapa yang bisa? Yang kelompok 1, silakan. Yang mau menjawab kelompok 1? Terjadinya pengangguran, Bu. Oke. Pengangguran. Pengangguran. Nah, Ibu pancing nih, ketika terjadi pengangguran. Kenapa pengangguran itu kemudian muncul? Tadi ya, karena apa? Tidak ada lapangan kerjanya, Bu. Tidak ada tersedia lapangan. lapangan kerja. Tidak tersedia lapangan kerja. Oke. Sedia? Cukup dulu ya. Sekarang yang gambar 2 yang mewakili kelompok 3 dan 4. Karena di PHK, betul. Ya, udah kelihatan di gambarnya ya. Ingin gaji yang tinggi, Bu. Ya, sip. Ingin gaji yang tinggi. Oke. Jadi demo ya. Ya, cukup segini dulu deh. Ya. Permasalahan yang timbul tadi ya, permasalahan yang timbul dari gambar 1 ya. Tadi ya, gambar ini ya. Banyaknya pencari kerja itu ya karena banyak gini ya, itu kan tandanya berarti banyak yang nganggur juga gitu ya. Banyak pengangguran sehingga ketika ada kesempatan di bursa kerja ya, tadi tempat bertemunya antara pencari kerja dan yang punya lapangan pekerjaan. Nah, disitulah bertemu ya. Kelihatan berarti banyak pengangguran walaupun belum tentu ya pembelajaran nanti bahwa tidak semuanya orang yang mencari pekerjaan itu nganggur. Ya, tidak semuanya, tetapi ada juga karena alasan ya di gambar 2 tadi gajinya kurang gede, gajinya kurang tinggi gitu ya. Jadi nyari lagi kerjaan yang lain. Jadi ketika ada bursa kerja sambil nyari-nyari gitu ya. Oke. Oke ya, terima kasih ya Mbak Tri. Nah, kemudian nih kita lihat gambar 2 ya. Gambar 2 tuh karena di PHK, karena gaji yang tinggi. Nah,
bisa kita simpulkan ya tadi. Nah, permasalahan ketenaga kerjaan di kita ya, di Indonesia ya, kita nggak lihat dulu luar ya. Nah, ini biasanya itu tidak jauh dari ini ya, mutu tenaga kerja kita yang relatif rendah gitu ya. Nah, kemudian keterampilannya yang kurang gitu ya. Kemudian tadi ada ketersediaan lapangan kerja ya, ketersediaan lapangan kerja. Tadi angkatan kerjanya banyak, tapi lapangan kerja kurang ya. Kemudian ya, kemudian tadi ada pertanyaan bagaimana untuk bisa gitu ya meningkatkan kualitas tenaga kerja ya. Nah, yang berikutnya adalah swasta atau perusahaan itu juga punya andil ya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang terakhir ini yang bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja salah satunya adalah diri kita sendiri. Tapi dikirimkan dulu hasil pekerjaannya ya lewat WA saja. Di yang lain pada suka susah gitu ya, biar Ibu tahu nih udah nyampe atau belumnya ya lewat WA, dan insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan materinya. Mudah-mudahan ini lebih seru nih, ini masalah upah, masalah gaji gitu ya. Nah, masalah upah dan bentar. Nah, upah dan kita gali lagi masalah pengangguran. Ya. Itu saja dari Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.